Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ashifa Pujawi Nurmesia dengan NIM 2019008161. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai atau sharing mengenai bisnis yang sedang saya jalani, yaitu Janji Manis Bobarans. Nah, Janji Manis Bobarans ini terletak di Jalan Taman Purbakala, RT 10, RW 4, Pegung Raharjo, Lampung Timur. Ini cuplikan lokasi Bobarans. Nah, itu sekilas lokasi dari Bobarans ini. Nah, apa sih itu Bobarans? Jadi Bobarans ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang memiliki tujuan untuk membuat produk dengan kualitas yang terbaik dan tetap mengedepankan harga yang murah serta inovasi yang terbaru agar pelanggan tidak bosan untuk menikmatinya. Nah, boba ini merupakan minuman yang awal mulanya itu berasal dari Taiwan, yang terbentuk seperti bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka dan gula merah. Nah, tekstur boba yang kenyal itu terbuat dari tepung tapioka itu sendiri. Nah, untuk latar belakang usaha Bobarans ini yaitu bermula ketika dikarenakan saya dengan kawan saya ini, rekan saya ini seorang mahasiswi yang masih kuliah online. Nah, membuat kita itu untuk apa ya, yang bisa untuk kesibukan kita kuliah sambil kuliah di rumah aja, sambil kita tuh mencari inovasi yang terbaru gitu. Dan tercetuslah usaha bisnis ini, yaitu Bobarans. Nah, untuk analisis SWOT-nya, yang pertama pasti ya dalam usaha itu terdapat kelebihan atau kekuatan, kelemahan dari usaha itu sendiri. Nah, untuk kekuatan dari Bobarans ini yaitu harganya tuh murah. Nah, lokasinya juga cukup strategis ya, tadi ya teman-teman udah ditayangkan oleh saya sekilas tayangan tadi itu. Lokasinya benar-benar di pinggir jalan dan di perempatan jalan gitu. Jadi kayak benar-benar terlihat nyata dan cukup gampang dicari gitu. Dan weakness atau kelemahan yaitu mungkin ya kalau misalkan pasti kalau kita jualan minuman atau yang minuman dingin itu pasti kelemahan itu faktor cuaca. Nah, faktor cuaca yang tidak stabil itu membuat omset kita tuh menurun. Nah, dan karena di daerah kita tuh masih daerah yang pedesaan atau perkampungan, jadi mungkin tuh masyarakat tuh masih awam sama boba, gitu. Masih awam. Jadi kita tuh sambil berjualan, sambil mengenalkan apa sih itu boba gitu. Nah, untuk opportunity atau peluang dari usaha Bobarans ini dari segi tempat ya teman-teman. Tadi udah dijelaskan bahwa tempat cukup strategis, di pinggir jalan, di keramaian, dan cukup mudah untuk dicari gitu. Dan untuk peluang yang kedua itu bisa buat apa ya, penghasilan atau uang jajan bagi mahasiswa seperti kita ini yang masih kuliah online gitu. Dan untuk threats atau ancaman ini ternyata mungkin di berbagai pedesaan ini, di luar di tetangga desa atau di pedesaan yang lainnya tuh ternyata usaha ini tuh menjadi ancaman karena banyak yang meniru usaha ini gitu. Sudah mulai mengenali usaha ini, jadi banyak yang meniru dan hal ini menjadi ancaman bagi kita. Dan untuk manajemen sumber daya manusianya, nah ada dua, saya dan rekan saya, hanya saya dan rekan saya yang bernama Dwi Gusma. Nah, untuk job desk-nya yaitu saya tuh di bagian penjualan, yaitu melayani pembeli gitu. Dan ketika terdapat ada barang yang habis, misalkan bobanya habis atau bubuknya habis, cup, sedotan, kantong plastik dan sebagainya, itu saya menghandle.
Dan saya juga selalu mengecek barang apa yang sudah menipis gitu, dan saya akan barang-barang tersebut gitu ya. Dan rekan saya ini sebagai marketingnya atau keuangannya gitu. Jadi misalkan dia yang mempromosikan di Facebook dan di WhatsApp gitu, dan mengurusi bagian-bagian pemasukan, pengeluaran uang gitu. Untuk jam operasionalnya, kita buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 8 sampai jam 16 sore, jam 4 sore. Jadi, tergantung, terkadang kita ada urusan, jadi kita biasanya tutup. Tapi dari hari Senin sampai hari Minggu itu kita terbuka, kalau tidak ada urusan. Untuk manajemen produksinya, nah, keberlangsungan kegiatan produksi yang kami lakukan yakni ketika ada yang order, langsung kita buatkan gitu. Jadi masih benar-benar fresh dengan mencampurkan bubuk dan gula yang sudah dicairkan dan perbandingan yang sama, lalu dikocok dan diberi susu full cream dan susu kental manis. Lalu diberikan es batu dan diberikan boba, setelah itu ditaburkan keju atau Oreo. Kita bisa mix topping, atau keju apa Oreo, bisa mix juga gitu. Nah, untuk manajemen keuangan. Untuk manajemen keuangannya, modal awal ini saya meminjam orang tua saya sebesar 2 juta rupiah. Dan 2 juta rupiah ini kami belikan stand seharga 600.000, seperti ini standnya. Lalu kami berikan perlengkapan cup, sedotan, kantong plas dan lain sebagainya itu sebesar 100.000. Lalu untuk bubuk dan bobanya itu kami jumlahkan itu sebesar 300.000, dan sisanya 1 juta rupiah itu kami belikan mesin press cup seharga 1 juta rupiah. Jadi total keseluruhan modal awal yaitu 2 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan per hari, untuk boba yang 5.000 itu kita bisa kira-kira selama kita jualan ini tuh setiap harinya itu boba yang 5.000 terjual 20 cup. Kira-kira 20 cup. Sudah kita rata-rata per harinya itu boba yang 5.000 itu jual 20 cup. Jadi 100.000. Dan boba yang 8.000 kami rata-rata ini per harinya ini bisa terjual 15 cup, yaitu 120.000. Jadi kalau di total itu per harinya itu dari cup kecil dan cup besar itu totalnya 220.000. Nah, untuk hitungan bulannya, untuk boba yang 5.000 itu 20 cup, kami rata-rata 20 cup dikali 1 bulan, yaitu 600 cup per bulannya, yang boba 5.000-an. Yang boba 8.000-an itu 15 cup kami rata-rata dikali 1 bulan, yaitu 450 cup per bulannya. Jadi untuk per bulannya itu kita 220.000 dikali 1 bulan, yaitu per bulannya rata-rata yang kita dapatkan itu 6.600.000. Nah, laba bersih total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Total pengeluaran itu biaya bahan baku, biaya pupuk, administrasi dan lain sebagainya ini 2 juta. Jadi 6.600.000 dikurangi 2 juta yaitu 4.600.000. Jadi sebulan itu kita bisa mendapatkan ini 4.600.000 rupiah. Tuh. Nah, untuk manajemen pemasarannya kita menggunakan media online dan offline. Yakni kalau misalkan online itu menggunakan sosial media Facebook dan WhatsApp. Ya, kita menggunakan media Facebook dan WhatsApp. Dan kalau media offline itu kita bisa langsung datang ke store-nya dan kita memakai mulut ke mulut. Jadi kayak mungkin ada teman-teman yang beli sana yuk. Jadi kayak mulut ke mulut gitu. Nah, untuk produk dari Bobarans ini menggunakan bahan yang berkualitas, juga menggunakan pupuk yang premium, karena Bobarans ini menawarkan harga yang murah agar peminatnya juga banyak. Dan untuk bobanya sendiri ini kita juga menggunakan boba yang berkualitas yang baik, karena kita tidak membuatnya sendiri agar mengantisipasi adanya rasa yang nantinya berubah-ubah. Nah, untuk harga atau price dibanderol dengan harga 5.000 sampai 8.000 rupiah. Cukup sangat murah karena
untuk anak-anak itu yang membeli juga terjangkau dengan harga yang cukup standar dan murah serta berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.